sebenarnya dalam suatu proses persidangan perkara pidana itu adalah hak seorang terdakwa untuk diperiksa secara cepat, sederhana, dan biaya murah. Itu asas peradilan pidana di Indonesia. Karenanya hak daripada terdakwa untuk minta supaya proses ini segera cepat selesai, sehingga kehadiran saksi-saksi itu menjadi kewajiban dari jaksa penuntut umum yang membawa perkara tersebut ke pengadilan. Itu. Sebenarnya kalau majelis hakim bijaksana, jaksa penuntut umum itu bisa dikasih kesempatan untuk memanggil saksi tersebut paling banyak 3 kali. Apabila 3 kali tidak bisa menghadirkan, ya bisa ditinggal atau dilewati. Jika sangat dibutuhkan keterangannya, ya bisa dibacakan keterangan itu. Karena untuk menghadirkan seorang saksi di persidangan tindak pidana itu adalah menjadi kewajiban jaksa penuntut umum. Karena perkara itu yang melimpahkan ke pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Apabila jaksa penuntut umum yang membawa perkara tersebut ke pengadilan dengan dakwaannya ternyata si pelapor tidak hadir, bisa nggak jaksa penuntut umum membuktikan dakwaannya? Sehingga nanti penuntut umum akan rugi apabila tidak bisa menghadirkan saksi pelapor dalam perkara tindak pidana. Apalagi di sini majelis hakim sudah bagus, ya, tepat, karena sudah dipanggil beberapa kali tidak hadir, padahal dirinya saksi pelapor. Adalah hak dari majelis untuk membuat penetapan, ada surat perintah supaya dipanggil secara paksa atau dihadirkan secara paksa. Itu sudah benar. Tinggal kembali lagi jaksa penuntut umum mampu atau bisa atau tidak menghadirkan saksi tersebut. Apabila tidak bisa menghadirkan, maka majelis hakim juga punya kewenangan apabila mau digunakan, yaitu untuk proses pemeriksaan jalan terus atau berlanjut tanpa hadirnya saksi tersebut, dan akan merugikan kepentingan jaksa. Dan itu kewenangan ada di majelis hakim. Apakah dengan tidak hadirnya yang sudah dipanggil 3 kali, apalagi dengan sudah ada surat paksa, dipanggil secara paksa tidak bisa juga, tidak bisa diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, ya sudah, majelis sudah menentukan atas kewenangannya, misalnya dengan proses berjalan terus pemeriksaan lebih lanjut kepada saksi-saksi yang lainnya atau saksi dari pihak terdakwa atau ahli. Bisa dilewatin seperti itu aja. Nah, hasilnya seperti apa tergantung fakta di persidangan dan alat-alat buktinya. Nanti yang bisa mempertimbangkan adalah majelis hakim, bukan kita orang yang di luar proses persidangan yang tidak punya. Semua orang bisa kena masalah, karena mudah-mudahan kami mendoakan supaya proses hukum ini berjalan dengan adil, dengan benar, sehingga kepastian hukum ada. Semuanya kembali kepada kewenangan dari majelis hakim. Jika majelis hakim melihat ternyata alat buktinya lemah, ternyata surat dakwaan yang didakwakan ini itu tidak didukung dengan minimum 2 alat bukti dan keyakinan majelis hakim, niscaya majelis hakim akan menjatuhkan putusan seperti apa menurut pertimbangannya majelis itu sendiri. Kita tidak bisa memprediksi karena saya di luar tidak tahu proses persidangannya, dan itu bisa ditanyakan ahli hukum yang hadir, misalnya penasihat hukum daripada terdakwa itu sendiri, seperti itu gitu. Tapi yang jelas dakwaan yang tidak dapat dibuktikan atau alat buktinya minim, tidak mencukupi 2 alat bukti, ditambah keyakinan majelis hakim, tentu surat dakwaan itu tidak terbukti. Seperti itu.